Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Lubis dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5 reguler. Saya di sini akan memenuhi tugas bidang studi pengadilan agama di Indonesia. Temanya tentang kedudukan hakim dalam Islam. Hakim dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hakim atau dalam harsanah Islam sering disebut qadhi. Hakim atau qadhi adalah seorang yang bertanggung jawab dalam menjelaskan hukum Islam atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Proses menjelaskan hukum-hukum Allah ini sendiri disebut dengan qada. Ulama mengategorikan hukum qada adalah fardu kifayah. Harus ada yang memberikan penjelasan tentang syariat Islam kepada umat manusia. Beban ini diberikan kepada penguasa atau khalifah. Dalam sebuah wilayah tertentu, khalifah boleh mewakilkan kewajiban kepada hakim. Jadi, dalam Islam, sejatinya hakim adalah wakil resmi khalifah di sebuah wilayah yang utamanya dalam penerapan hukum Islam. Aturan ini dimaknai dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak halal bagi 3 orang yang tinggal di sebuah wilayah dari belahan bumi, melainkan mereka harus mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Hadis riwayat Ahmad. Seorang hakim sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah memiliki tugas yang sangat berat. Jika ia memutuskan sebuah perkara dengan hukum yang menyelisihi keadilan dan nilai-nilai syara, tempatnya adalah di neraka. Hakim sendiri menurut sebuah hadis terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang masuk surga, yaitu mereka yang mengetahui kebenaran dan memutuskan hukuman berdasarkan kebenaran. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok yang memutuskan dengan tidak jujur dan memutuskan tidak ada unsurnya kebenaran. Kelompok kedua ini termasuk ke dalam golongan yang masuk ke neraka. Nah, kelompok yang ketiga yaitu hakim yang bodoh dan memutus perkara dengan kebodohannya. Pembagian ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dalam konsep hukum Islam, sejatinya jabatan qadhi bukanlah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang meminta. Jabatan ini diberikan kepada orang yang memiliki kualifikasi karena begitu berat konsekuensinya dari seorang hakim. Ia harus siap menanggung semua beban itu. Dan hakim tidak layak diisi oleh orang yang ambisius, yang mengejar jabatannya. Orang yang mengejar kedudukan cenderung mengabaikan hak orang lain, yang tidak amanah, dan kemungkinan berpeluang besar menjadi seorang yang pengkhianat. Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan menguasakan tugas ini
atau hakim kepada orang yang memintanya atau orang yang berambisius jabatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Zajjah memberikan beberapa syarat bagi mereka yang berhak diangkat menjadi hakim. Syarat yang pertama, seorang hakim harus muslim, yang artinya harus beragama muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang keenam, mengetahui dengan apa ia memutus perkara. Yang ketujuh, dapat mendengar. Yang kedelapan, dapat melihat. Yang kesembilan, dapat berbicara. Dan Syekh Abu Bakar juga memperingatkan kepada siapapun menjabat sebagai hakim, hendaklah menjauhi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, tidak memutus sebuah perkara dalam keadaan emosi dan juga rasa lapar, sakit, atau rasa malas. Sabda Nabi SAW yang berbunyi, seorang hakim tidak boleh memutus perkara di antara dua orang yang berperkara dalam keadaan marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan seorang hakim juga tidak boleh memutus perkara tanpa adanya saksi. Tidak boleh memutus perkara yang ada kaitan dengan dirinya sendiri, seperti keluarganya, yaitu anaknya, ayahnya, atau istrinya. Dan juga tidak boleh menerima suap dalam menerapkan hukumannya. Nabi SAW melaknat Allah Nabi SAW berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan penerimanya dalam menetapkan hukuman. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Hakim juga tidak boleh menerima hadiah dari seorang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum diangkat menjadi hakim. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang kami angkat untuk mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kami memberinya rezeki atau gaji, maka sesuatu yang didapatnya setelah itu adalah pengkhianatan. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Maka itu saja tugas akhir saya dari bidang mata kuliah pengadilan agama di Indonesia. Pesan dari saya, jika kita menjadi hakim, maka janganlah menerima suap dari siapapun, karena kita wajib menerapkan hukum-hukum Allah yang berlaku di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.